Mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi atau hoax. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi juga mungkin dilakukan oleh warga sipil biasa. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah mengatakan ada penyelewengan. Secara de facto, hari ini kan belum ada rumus tentang aturan kampanye. Aturan kampanye kan baru berlaku tanggal 28 November. Betul kan? Nah, kalau gitu sudah dikatakan sudah ada penyelewengan. Penyelewengannya apa? Apa yang disebut dengan penyelewengan? Nah, karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar, silahkan tanya kepada Bu Mega. Kita menghormati kepada Bu Megawati. Beliau presiden kita. Tetapi sekali lagi, ya kan, kita belum mulai. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silahkan dibuktikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menginginkan pemilu 2024 berjalan baik, bermartabat dan berkeadaban. Dengan begitu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang berkah. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers. Menko Polhukam mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan berbagai laporan soal dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tetapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tetapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil. Biasa demikian, kata Mahfud. Adapun laporan soal dugaan kecurangan tahapan pemilu, kata Mahfud, dugaan pemasangan baliho dan penurunan baliho partai politik tertentu oleh oknum aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Demikian ujarnya. Mahfud menyebutkan beberapa laporan juga datang dari aktivis dan masyarakat sipil yang melaporkan dugaan intimidasi oleh aparat terkait dengan kebebasan berekspresi. Berbagai laporan tersebut, kata Mahfud, terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Terkait dengan laporan dugaan kecurangan tahapan pemilu, Mahfud mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu. Lainnya demikian, kata Mahfud MD, juga mengingatkan aparat keamanan seperti dari TNI, Polri, aparatur sipil negara dan birokrasi, serta KPU dan Bawaslu agar menjaga netralitas sehingga pesta demokrasi berlangsung sehat, damai, dan bermartabat. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas Presiden sebagai arah kesibukan kita dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya.
Kata Menko Polhukam Mahfud MD, netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu. Kata Mahfud MD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ia juga meminta masyarakat yang bergabung dengan kontestan pemilu agar tertib dalam memproduksi informasi, termasuk dengan tidak memproduksi berita bohong atau hoax. Kecurangan pemilu sebelumnya diungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati dalam video yang disiarkan YouTube PDIP mengatakan kecurangan pemilu sudah terjadi saat ini. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, kata Megawati. Ucapan Megawati ditanggapi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka yang meminta pihak yang menemukan kecurangan agar melapor ke pihak berwenang untuk membuktikan dugaannya. Ya, buktikan saja kalau ada kecurangan dan laporkan saja, kata Gibran di Solo. Sementara tim kampanye nasional atau PKN Prabowo Gibran mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang kecurangan pemilu. Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Ganjar Ahmad Muzani menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan menjelang pemilu 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menginginkan pemilu 2024 berjalan baik, bermartabat dan berkeadaban. Dengan begitu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang berkah. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers. Menko Polhukam mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan berbagai laporan soal dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tetapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tetapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil. Biasa demikian, kata Mahfud. Adapun laporan soal dugaan kecurangan tahapan pemilu, kata Mahfud, dugaan pemasangan baliho dan penurunan baliho partai politik tertentu oleh oknum aparat, alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Demikian ujarnya. Mahfud menyebutkan beberapa laporan juga datang dari aktivis dan masyarakat sipil yang melaporkan dugaan intimidasi oleh aparat terkait dengan kebebasan berekspresi. Berbagai laporan tersebut, kata Mahfud, terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Terkait dengan laporan dugaan kecurangan tahapan pemilu, Mahfud mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.